Alfredo. Baik Pak, jadi akuntansi itu Pak secara umum sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai kondisi aktivitas keuangan dan kondisi sebuah perusahaan Pak. Baik, ada lagi kira-kira yang lainnya? Oke, Anissa silakan. Akuntansi atau accounting merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, menyajikan data, dan transaksi serta kejadian keuangan. Oke. Baik, dari tadi apa yang disampaikan oleh kawan kita Alfredo dan Anissa, di situ kita bisa merumuskan akuntansi itu adalah suatu proses di mana dia itu adalah mengelompokkan, ya, menghubungkan suatu kegiatan-kegiatan bisnis pada perusahaan untuk, ya, untuk pengguna atau stakeholder dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari akuntansi itu sendiri, ada hal dasar di dalam akuntansi, yaitu kita mengetahui penggolongan akun di dalam akuntansi. Nah, siapa di antara kalian yang tahu jenis-jenis atau penggolongan akun di dalam akuntansi? Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Saya. Baik, Rafika Dewi ya? Oke, silakan Rafika Dewi. Jadi di dalam akuntansi itu ada terbagi dua akun, yaitu akun real dan akun nominal. Sedangkan penggolongan akun itu ada akun beban, akun pendapatan, akun kewajiban, dan akun pendapatan. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Siapa kira-kira? Baik, siapa? Ya, Mirnayanti, Bapak lupa namanya. Silakan Mirnayanti. Menurut saya akun itu merupakan tempat pencatatan transaksi keuangan yang mana mempengaruhi keseimbangan harta, utang, dan modal. Dan di dalam akun tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama akun real dan yang kedua ada akun nominal. Yaitu setahu saya Pak. Baik, dari penjelasan Mirna dan Rafika Dewi tadi kita bisa menyimpulkan, ya, sebenarnya pembagian akun itu yang utamanya itu ada 5, ya. Yang dua itu penggolongan akun real dengan akun nominal itu adalah penggolongan biasa. Tetapi yang menjadi dasar di dalam akuntansi itu adalah penggolongan akun pada 5 golongan akun di dalam akuntansi. Apa-apa aja itu? Yang pertama adalah aktiva atau harta. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah hutang atau liabilities. Ya, liabilitas atau liabilities. Yang ketiga adalah modal, akun modal. Yang keempat adalah akun pendapatan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah akun beban. Inilah penggolongan akun dasar di dalam akuntansi. Ya, penggolongan akun dasar. Nah, inilah dia dasar akun di dalam akuntansi. Apakah dia termasuk di dalam aktiva atau harta? Ya, termasuk di dalam hutang atau liabilitas, termasuk dia ke dalam modal, yaitu modal pemilik, termasuk dia ke dalam pendapatan, ataupun dia termasuk ke dalam beban. Nah, di dalam penggolongan akun ini kita juga bisa melihat nomor akun ya. Jadi nomor akun 1 itu pasti dia berada pada sisi aktiva. Jika nomor akunnya dikepalai 2, ya berarti dia berada pada hutang atau liabilities. Nomor akun ini misalnya pada penomoran akuntansi itu ada 201456. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa dia ini pasti akunnya akun yang berhubungan dengan hutang. Seperti itu. Kalau nanti misalnya di sini 301111, berarti dia ini termasuk ke dalam modal. Nah, di sini yang ingin Bapak tanyakan lagi kepada kalian, kira-kira kalian tahu nggak akun-akun apa saja yang termasuk ke dalam aktiva, penggolongan aktiva? Selanjutnya adalah kita melihat jenis-jenis dari akun ini sendiri.
Iya. Ada yang aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau di aktiva lancar itu ada kas, aset, dan piutang. Sedangkan di aktiva tetap dia ada kelengkapan, peralatan. Oke, ada lagi yang lain? Benar ya yang disampaikan bahwa di aktiva itu ada dua, yaitu ada aktiva lancar dengan ada aktiva tetap. Nah, aktiva lancar itu sangat banyak, ya. Di antaranya ada kas, ada bank, ada persediaan barang dagang, ya. Ada juga tabungan, deposito dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu juga termasuk mobil, ya. Mobil, rumah, ya, gedung, tanah, kendaraan, mesin dan sebagainya. Oke, sekarang di hutang. Kira-kira kalian siapa yang tahu nih pembagian dari hutang? Apa saja? Oke, Eka? Yang dimana ada dua Pak. Yang pertama hutang lancar dan yang kedua hutang jangka panjang. Oke. Benar ya, dan itu adalah filosofi lama, di mana hutang itu terbagi dua, yaitu hutang jangka pendek atau hutang lancar, ya kan? Yang kedua adalah hutang jangka panjang. Nah, kalau sekarang bahkan itu ada 3 penggolongan, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu segala hutang yang jangka waktunya jatuh tempo sampai dengan 1 tahun. Dan hutang menengah itu jangka waktunya dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun ataupun 5 tahun. Dan yang terakhir adalah hutang jangka panjang atau sering terjadi pada hutang bank dan sebagainya. Itu hutang yang jangka waktunya lebih daripada 5 tahun. Oke ya, setelah pengelolaan akun di nomor 3 ada modal dan pendapatan. Ini biasanya tidak ada pembagian ya. Kalau modal itu berartinya adalah modal pemilik dengan modal luar ataupun pendapatan. Ini keseringan artinya pendapatan dari usaha dan pendapatan dari non-usaha. Kira-kira nih, siapa yang tahu pembagian di beban? Ya, beban itu ada bermacam-macam. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis dari beban? Oke, siapa namanya? Kartini. Silakan Kartini. Apa-apa yang sebagian dari beban? Pembagian dari beban itu terbagi menjadi 2 Pak. Pembagian pertama itu operasional dan yang kedua itu non operasional. Beban operasional dan non operasional itu Pak seperti gaji, sewa, listrik, dan iklan Pak. Oke, sudah kalian pahami ya. Ternyata emang bahwa di dalam perusahaan itu punya beban, yaitu berupa beban operasional dan non operasional, di mana diantaranya adalah dari beban gaji karyawan, beban sewa, ya, beban listrik, air dan telepon, beban iklan, beban pemasaran, dan banyak lagi beban-beban lainnya tergantung dari jenis dan besarnya perusahaan. Yang pastinya tidak ada beban hidup ya di dalam perusahaan. Selanjutnya ada hal yang paling mendasar di dalam akuntansi, yaitu persamaan dasar dari akuntansi itu sendiri. Kira-kira siapa yang masih ingat dan masih tahu bisa menjelaskan apa itu dari persamaan akuntansi? Mungkin ada tanggapannya apa Eka? Persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu persamaan yang menunjukkan harta kekayaan atau aktiva dan aset, yaitu suatu perusahaan yang selalu sama dengan perjumlahan dan hutang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Oke, siapa lagi? Saya Pak. Oke, Ira, silakan. Jadi dalam persamaan akuntansi ini diperlukan untuk mengenal awal pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Contohnya dalam persamaan akuntansi ini ada kekayaan, utang dan modal. Ini yang dimiliki oleh perusahaan. Dan hal yang penting yang dipegang dalam persamaan akuntansi adalah adanya prinsip keseimbangan antara harta dan aktiva. Bisa dipahami bahwa di sini persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara harta dengan pasifa pada perusahaan. Ya, yang pertama adalah harta. Hartanya apa aja yang ada, kemudian dibarengi dengan pasifanya. Pasifa dalam akuntansi perusahaan yaitu antara hutang dan modal.
sama dengan utang ditambah modal. Satu kekayaan dari perusahaan itu pasti berasal dari utang perusahaan tersebut ataupun modal perusahaan tersebut. Itu makna dari persamaan dari akuntansi. Selanjutnya yang harus dipahami lagi di dalam akuntansi yaitu adanya aturan debit dan kredit di dalam persamaan akuntansi. Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap aturan debit dan kredit, atau kira-kira ada yang ingin bertanya nih karena dari tadi penjelasan ada yang masih kurang jelas. Silakan, siapa namanya? Salwa mau menanggapi aturan debit dan kredit? Ya, boleh silakan. Jadi aturan debit dan kredit itu Pak digunakan dalam pencatatan uang masuk dan keluar pada suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan debit itu adalah bentuk transaksi pembayaran sejumlah biaya dari akun satu ke akun lain dan berdampak pada peningkatan aset dan penurunan liabilitas. Sedangkan kredit itu adalah kebalikannya Pak. Dia berdampak pada peningkatan liabilitas dan penurunan aset. Oke, benar ya apa yang dikatakan atau dijelaskan sama Salwa, yaitu aturan debit dan kredit. Nah, di sini juga menjadi dasar penentuan bahwa letak akun-akun tersebut normalnya itu di posisi apa gitu. Nah, di sini kita kan ada 5 akun nih. Nah, kelima akun ini itu menjelaskan letak posisi dia yang sebenarnya. Artinya posisi dia yang normal, ya, posisi dia yang sehat. Kalau dia normal itu pasti dia sehat. Nah, di sini aktiva, segala aktiva itu, ya, normalnya itu dia berada pada posisi debit. Normalnya itu semua aktiva berada pada posisi debit. Selanjutnya hutang atau liabilitas itu dia berada pada posisi kredit. Ya, dia berada pada posisi kredit. Nah, di sini modal juga berada pada posisi kredit. Jadi aturan debit dan kredit untuk aktiva beraturan normalnya itu adalah debit. Kalau untuk segala liabilitas, segala utang berada pada posisi kredit dan segala modal itu berada pada posisi kredit. Ya, ini juga berarti penambahan. Kalau dia bertambah berarti dia posisinya debit pastinya. Kalau dia hutang yang bertambah berarti juga dia pada posisi kredit. Kalau modal yang bertambah juga dia pada posisi kredit. Nah, pendapatan ini saldo normalnya atau keadaan sehatnya dia pasti berada pada posisi kredit. Selanjutnya beban, jika dia normal atau dia bertambah dia pada posisi debit. Inilah aturan debit dan kredit di dalam akuntansi. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tanggapi? Saya Pak. Oke, Ahmad silakan. Pak, di sini saya ada yang kurang paham Pak. Setahu saya kan itu Pak akun ada tentang piutang Pak. Apa bedanya utang dengan piutang Pak? Oke, siap. Untuk akun piutang ya, di sini piutang itu termasuk harta. Ya, piutang adalah harta kita. Kalau hutang artinya kewajiban kita. Kewajiban kita kepada orang lain. Kalau piutang, harta kita yang masih berada pada tangan orang lain. Harta kita yang masih ada pada orang lain itu dikatakan dengan piutang. Jadi kalau piutang itu adalah harta kita. Kalau hutang itu adalah kewajiban kita terhadap orang lain. Seperti itu. Bisa dimengerti? Siapa? Oke. Yang terakhir di sini pembahasan untuk pengantar akuntansi. Kalian memahami hasil akhir dari akuntansi tersebut adalah adanya laporan keuangan. Kira-kira siapa dari antara kalian yang mengetahui nih bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari laporan keuangan? Ya, Cindy silakan. Kira-kira apa yang Cindy tahu bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya? Jenis laporan keuangan ada yang apa? Yang pertama ada neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas dan catatan laporan keuangan. Yes, benar ya bahwa laporan keuangan pada perusahaan itu minimal ya, sekarang itu minimal memuat atau mempublish atau menghasilkan yang 5 laporan keuangan
akhir tahun tersebut. Kemudian selain neraca, yang kedua ada laporan laba rugi yang menunjukkan posisi keuangannya berada pada posisi laba atau posisi rugi keuangan perusahaan tersebut. Ketiga adalah perubahan modal. Di sini laporan laba rugi yang dihasilkan itu berdampak kepada perubahan modal pemilik. Jika dia menghasilkan laba, otomatis dia akan menambah modal pemilik. Jika dia perusahaan rugi, maka dia akan menguras modal pemilik. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Di sini memperlihatkan bagaimana perkembangan kas perusahaan. Ya, laporan arus kas, yaitu apakah kas itu digunakan untuk investasi, untuk modal kerja, dan sebagainya. Yang terakhir adanya catatan dari laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang terakhir yang dihasilkan dari akuntansi yaitu catatan laporan keuangan. Di sini menjelaskan catatan-catatan yang merangkum dari keempat laporan keuangan tadi yang tidak atau kurang dimengerti oleh stakeholder atau pengguna dari laporan keuangan. Dia bisa melihat catatan-catatan penting yang ada di catatan atas laporan keuangan. Dan inilah yang menjadi dasar kalian ya untuk bisa memahami akuntansi lebih lanjut. Ya, kita akan memahami akuntansi lanjutan dari akuntansi tentang kasarnya itu adalah dasar-dasarnya. Kalian harus pahami dulu aturan debit kreditnya, kalian harus pahami dulu siklus persamaan akuntansi dan juga laporan keuangan dari akuntansi. Oke ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Kelebihan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari Bapak sendiri, Bapak sekalian manusia. Bapak harap kalian tetap belajar, tetap semangat untuk menempuh cita-cita yang kalian impikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.